Mas Pandu. Iya. Sebelum saya lanjutkan untuk siswa Al-Muslimin, duduk siap, gerak. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Kalau Ibu Siti ngasih kata sambutan, harus apa? Iya, betul-betul mendengarkan. Saatnya tadi kalian bergerak, bernyanyi, sekarang saatnya mendengar. Siap, gerak. Duduk istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan waktu, umur, insya Allah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita tidak bisa merasakan seperti ini. Ada yang sakit, ada yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kita bersyukur bahwa kita dapat bersilaturahmi di SMP Al-Muslimin Pandan, terutama Bapak Ibu orang tua, ayahanda kami dan ibunda kami yang sudah hadir di tempat ini. Marilah kita menyampaikan salawat dan salam kejunjungan kita, Rasulullah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah ya, kita di YouTube Pak Kohan. Syafaatnya nanti yang nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita nanti bersatu di surganya Allah. Rasulullah nanti akan mencari umatnya. Mana umatku? Mana umatku? Insya Allah kita umatnya yang pertama dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan syafaatnya nanti. Karena nanti yaumil akhir nanti, Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, kita sudah mengetahui semuanya bahwa matahari itu lebih kurang 1 jengkal dari kita. Kemudian begitu tidak nyamannya lah jika tidak ada amal ibadah. Jika ada amal ibadah, insya Allah kita akan, walaupun matahari sejengkal dari kita, tetapi tidak seperti terkena matahari yang dibayangkan. Itu karena amal ibadah kita. Amin ya Allah, Amin ya rabbal alamin. saya ingatkan, masih ada yang bicara, yang baju putih, yang baju putih, tolong guru pembimbing, kalau tidak kondusif, keluarkan dari lapangan. Bila perlu, nanti nggak usah ditampilkan di pentas seni berikutnya, karena tidak komitmen. Lihat kemari, masih ada yang berbicara.
Saya panggil nanti kemari, saya tunjukkan kepada orang tuamu, kamu payah diatur. Bagaimana yang biasa kamu laksanakan, begitulah dibuat. Biar orang tuamu bangga, senang melihat anaknya bisa diatur, tidak sulit diatur. Anak yang gampang diatur itu merupakan kebahagiaan bagi orang tuanya. Anak yang sulit diatur itu merupakan yang tidak membahagiakan orang tua. Saat ini kamu harus membanggakan orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada ayah kami dan ibunda kami yang datang melihat cucunya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Keinginan daripada aku dan kuncinya melihat cucunya ini merupakan suatu kebahagiaan. Izinkan saya di depan ini memberikan kata sambutan untuk gebiar seni ini dan penerimaan rapor kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Sebelum inti katanya dan inti kata sarinya, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, semenjak pandemi COVID-19, Bapak Ibu mungkin merasakan mengalami kesulitan di dalam mendidik anak. Tahun yang lalu tatap muka, tahun ini tatap muka. 2 tahun dirasakan mengalami kesulitan di dalam mendidik, terutama kami sebagai penyelenggara pendidikan yaitu SMP Al-Muslimin Pandan merasakan kesulitan. Kenapa itu terjadi? Karena lebih kurang 1 tahun 3 bulan anak-anak kita belajar secara daring, di mana mereka menggunakan laptop atau komputer, lebih banyak menyentuh atau memegang komputer, HP dan sebagainya. Sehingga tujuan utama belajar itu mereka ini kabur. Artinya tidak nyata. Belajar dari komputer, Ya, Bu. dari HP Udah tidak SMP nyata. Al-Muslimin ya. Iya, Pak. Pendidikan itu tidak menyentuh. Orang tua mengalami kesulitan, apalagi sekolah. Akibat daripada ini semua dirasakan. Sampai ini tahun kedua anak Bapak Ibu sekolah di Al-Muslimin ini, tetap kami merasakan kesulitan. Di samping itu adanya perkembangan zaman, perkembangan adanya budaya, globalisasi, perkembangan teknologi yang begitu canggihnya, begitu dipencet tombol atau dipegang HP sudah keluar semua informasi, yang dimana informasi ini ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nilai positifnya mendapatkan adanya pendidikan bagi anak kita. Sebaliknya, adanya nilai negatif yang bisa kita rasakan pada saat ini. Terkadang anak-anak tidak bisa menyaring apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya. Inilah tanggung jawab kita sebagai guru, penyelenggara pendidikan Al-Muslimin, dan juga orang tua. Perlunya ada kerjasama yang baik di antara kita. Kesulitan-kesulitan ini saya utarakan di sini. Kalau sebelum COVID, anak mudah diarahkan. Anak dengan bahasa isyarat mengerti. Tapi saat ini dengan adanya perkembangan zaman yang begitu tidak seimbangnya dengan adanya perkembangan anak, maka ini
mengalami perubahan. Anak perlu dihentak, anak perlu dibentak, anak perlu dipukul. Padahal itu tidak sesuai dengan pendidikan yang baik. Tapi dengan adanya bahasa isyarat tidak mampu. Dengan adanya kelembutan tidak mampu di dalam hal ini. Terkadang terutama saya dengan adanya kekerasan sedikit, bahasa, bentakan, ini sebenarnya tidak diinginkan, tapi inilah yang terjadi. Untuk itu kepada Bapak Ibu saya sampaikan, mari kerjasama. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Menyuruh sholat saja mungkin sampai beberapa lama. Mengingatkan belajar saja mungkin beberapa lama. Tidak seperti yang diharapkan. Inilah fakta nyata yang kita rasakan saat ini. Namun demikian, kita tidak putus asa. Terutama saya. Saya tidak pernah putus asa di dalam mendidik anak Bapak Ibu dan menggerakkan semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jangan putus asa, tetap semangat. Ini tanggung jawab yang sudah diamanahkan oleh orang tua kepada pihak sekolah. Bapak Ibu sudah mempercayakan kepada kami pendidikan selama sekolah. Untuk itu saya harus amanah. Bapak Ibu sudah percaya. Bapak Ibu yang kami hormati dan ayahanda kami dan ibunda kami yang kami cintai. Terus terang saya sampaikan. Orang yang terdekat dengan anak-anak ini saya. Kenapa saya bilang saya? Di pagi hari mereka baris, saya ada. Saya perhatikan satu persatu anak Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika dibina di apel pagi? Kita menunjukkan ini yang benar, bukan itu yang benar. Mereka jangan sampai ada menyatakan dirinya itu tidak perlu diperbaiki. Terkadang anak-anak sekarang merasa tidak perlu diperbaiki. Saya tahu inilah yang salah. Mereka perlu dituntun, perlu dibimbing, dibina. Saya tetap berada di tengah-tengah mereka. Saya perhatikan satu persatu. Pukul 7 saya sudah berada di sini. Saya perhatikan anak Bapak Ibu bagaimana perkembangannya. Bagaimana keterampilan public speakingnya. Bagaimana mereka bisa mendengarkan arahan-arahan dari temannya. Karena di apel pagi di situ bergantian secara bergiliran anak Bapak Ibu ditugaskan bertugas sebagai petugas apel pagi yang kegiatannya membaca Al-Quran, memberikan bimbingan dan arahan kepada temannya. Kemudian ada pembacaan surah Al-Fatihah beserta artinya. Kemudian ada baca doa. Kemudian ada komitmen. Kemudian ada diumumkan kelas-kelas yang terbersih, terkotor, dan kelas perhatian. Ini artinya apa? Mereka diisi waktu. Mengisi relung-relung waktu yang ada, kita isi mereka memiliki makna. Sebelum mereka berangkat masuk ke kelas. Sampai di kelas mereka diarahkan untuk tadarus Al-Quran. Secara bergiliran membaca Al-Quran. Selanjutnya mereka menghafal hadis. Selanjutnya mereka berdoa sebelum belajar. Selanjutnya mereka belajar dengan guru-guru yang ada di sini. Setelah belajar, bertemu lagi dengan saya. Kapan? Ketika sholat zuhur berjemaah. Bapak Ibu, saya tidak bosan mengejar anak-anak Bapak Ibu. Luruskan saf, luruskan saf.
terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan udah ngerti, dia ngatur diri sendiri. Kalau anak laki-laki nggak diarahkan Bapak Ibu, sebelum imam mengangkat takbir, bertinju dia di situ, berkarate dia di situ. Padahal dia tahu itu adalah mau menghadap kepada Allah. Jadi sebenarnya yang sulit dididik sekarang adalah anak laki-laki. Setuju Bapak Ibu? Bahasa Bataknya maulhian. Ya, tapi saya nggak bosan. Tetap saya dulu ngambil wudhu. Lurusan. Hadap kanan. Kalau nggak ada belakang, jangan kau tengok sekalipun perempuan. Karena Bapak Ibu kalau berhadapan, datang anak ibu yang laki-laki menengok yang perempuan. Datang anak perempuan menengok yang laki-laki. Langsung saya bilang, siapa yang menengok anak perempuan, saya ikat, saya kawinkan. Artinya apa? Biar mereka tahu batas. Jangan segampang mungkin mereka itu menengok-nengok cewek. Ditengok dulu, baru setelah itu dari mata turun ke hati. I love you. I love to you. You love to me. I and you lop-lopan. Because I and you cinta malabar. Bahaya. Siapa yang ada seperti itu Bapak Ibu? Ada yang melapor. Bu, bercintalah ini dengan ini. Oke, saya ikat di tiang ini. Maaf. Setuju? Saya bilang kalau sampai 3 kali diikat, saya panggil bapak mamanya, dinikahkan, berkibok 7 hari 7 malam. Saya ceritakan kan sama orang tua kalian kan? Nah, iya. Itu jangan. No lop-lopan. No. I and you lop-lopan. No. Because cinta malabak to you. No. Nanti setelah tamat dari PDN laki-laki, tamat perempuannya dari kedokteran, 1 mantap. Itu jangan telah dilangsungkan pernikahan si A dengan si B karena bertelur dari manusia. Kiamat nak. Gak ada itu, gak ada kawin muda. Yang harus kalian kejar adalah bagaimana kalian ini adalah menjadi calon pemimpin. Bukankah visi misi kita membentuk calon pemimpin di masa yang akan datang? Pemimpin apapun dia. Bisakah perempuan jadi pemimpin? Pemimpin dirinya. Ibu sini jadi kepala sekolah, pemimpin. Siapa yang nanti menggantikan kepala sekolah dan Bu Sri? Videonya ya di YouTube. 20 tahun yang akan datang. Kalau nggak kalian, maka betul-betul belajar dengan jadi ini Bapak Ibu kerjasama. Anak sekarang kalau nggak diperhatikan setiap saat, ada perubahan-perubahan yang nggak bisa kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya ini maaf, ya ini sudah terkondisi, perlu saya sampaikan. Ada sekitar 1 bulan yang lalu, anak kita cepat pulang. Jadi saya arahkan, karena saya ingin anak ini teratur semua, teratur di sekolah, teratur pulangnya, teratur di mana-mana, sopan, tetap dalam kondisi yang baik. Apa nama? Maka Bapak Ibu, Siapa namanya? anak saya arahkan naik Di sekolah. naik angkot, naik jalan kaki, jemput orang tua.
Karena seperti itu Bapak Ibu, datanglah yang jualan di sana, ngamuk ke sana. Kami demo itu, tapi saya dalam hati kecil dia juga mereka jualan. Tapi na'udzubillah min dzalik, jalan macet. 5 tahun yang lalu, siswa al-muslimin seperti itu juga. Macet, tumpah minyak panas ke badannya sampai sekarang cacat. Berdasarkan itulah saya larang orang berjualan di sana. Jadi turunlah keinginan saya, udahlah biarkan. Tapi ini ke depan anak Bapak Ibu, kalau tidak ada les sore, tidak ada kegiatan, tertib juga pulang anak. Bapak Ibu setuju nggak? Bapak Ibu, angkot pun mau cari makan ya, kita naik angkot. Becak pun mau cari makan ya, kita naik. Sehingga semua mereka itu diatur, diarahkan. Jangan sampai terjadi anak-anak ini pulang sekolah tak teratur. Padahal tidak les sore. Mereka ini pergi main futsal pakai seragam. Kan sudah tidak setuju orang tua. Maka berdasarkan itulah saya sebagai kepala sekolah setiap malam meng-WA-kan kepada wali-wali kelas agar wali kelas menyampaikan kepada orang tua ada enggak kegiatan. Maka untuk itu Bapak Ibu aktif WA-nya untuk melihat bagaimana perkembangan setiap hari. Sampai ke situ kami perhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah 1 semester anak Bapak Ibu kelas 8. Sebentar lagi menerima raport semester ganjil. Insya Allah nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Jika masih belum juga diharapkan, maka anak dan anak-anak kami mengevaluasi diri. Patuhlah kepada orang tua. Doa yang pertama itu adalah doa ibu dan ayah untuk keberkahan daripada suatu usaha. Jadi itulah dia Bapak Ibu. Bapak Ibu terima nanti raportnya. Kalau misalnya masih di bawah harapan, ya semester berikutnya ditingkatkan lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika selama ini, selama 1 semester di tahun pelajaran 2022-2023, pertama guru-guru, wali kelas, dan saya terdapat kesalahan kejanggalan di dalam mendidik anak Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah memaafkan, karena dalam Islam kita saling maaf bersih maaf. Selanjutnya Bapak Ibu, mulai kelas 8 ini anak-anak ini diarahkan nantinya ke sekolah lanjutan. Harapan kami mulai saat ini Bapak Ibu sudah menentukan sekolah lanjutannya. Walaupun kami membuka SMA tahun depan 2023 sudah beroperasi SMA Al-Muslimin, tetap juga kami mengarahkan ke sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Doa restu dari Bapak Ibu, mudah-mudahan SMA Al-Muslimin mulai buka tahun pelajaran 2023-2024 yang konsep pendidikannya sama dengan konsep pendidikan SMP, yaitu sekolah Islam terpadu. Mudah-mudahan mulai sekarang anak Bapak Ibu bisa merancang juga sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga menerima peserta didik baru. Sudah kami buka Bapak Ibu. Mana tahu ada adik-adik daripada Ananda ini, bolehlah didaftarkan di Al-Muslimin, yaitu batas pendaftaran terakhir
20 Januari. Testingnya tanggal 21 Januari. Selanjutnya Bapak Ibu, yang mau diambil kelas excellent adalah akademik excellent sebanyak 25 orang. Kemudian ada diambil kelas excellent tahfiz hafal Al-Quran sebanyak 3 orang. Kelas excellent Quri 3 orang. Itulah menempati kelas excellent di Al-Muslimin. Di mana kelas excellent ini bebas SPP selama 3 tahun. Itulah dia kelas excellent yang ada di Al-Muslimin ini. Mana tahu ada saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anaknya yang mau sekolah di sini, boleh formulirnya diambil nanti di kantor tata usaha beserta brosurnya. Dan ini sudah kami lakukan mulai tahun ini, yaitu kami mengadakan tryout ke SD-SD dan ke min-min. Jadi mulai Senin tanggal 11 kami sudah mengadakan tryout ke sekolah-sekolah. Juga itu adalah merupakan salah satu penjaringan siswa SMP Al-Muslimin Padang. Kemudian nanti kami rekrutlah untuk merekrut pas tanggal 21 Januari 2023, yaitu mengambil kelas excellent. Jadi itulah dia Bapak Ibu. Bapak Ibu datang kemari tadi dengan sehat, dengan ikhlas, dengan senang hati. Pulang pun demikian juga dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan bahagia. Saya akan mengumumkan libur. Liburnya 1 tahun. Iyalah, 1 tahun lah. Kan 2022 ke 2023 kan 1 tahun. Oke, kapan sekolah? Tanggal 3 Januari. Iya. Ditambah 3 lagi. Jadi tanggal berapa? Tanggal berapa? Tahun 2024 dikurang 1. Tahun berapa? 2022. Kok tambah bodoh? 2024 dikurang 1 2022. Yang belum makan ya kalian? Udah. Oh, makan mau dibayarin? Oh, habis gaji Bu Siti 1 tahun. Kecuali, benarkah? Siapa yang dikasih uang jajan biasa? 1, yang apa? Mari nih. Sini orang tua. Nanti utama aja saya dari orang tua. Siapa bisa menjawab Fadilah hari Jumat? Mari, jadi depan orang tua. Keutamaan hari Jumat yang sudah dipending lama kali. Cepat. Ayo nak, ayo. Iya, maju. Masya Allah. Iya. Kalau manutang punya dia di kebun. Iya. Datang orang tua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan hari Jumat itu ada 5. Yang pertama membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua, Nabi Adam itu diciptakan pada hari Jumat. Yang ketiga, Nabi Adam diturunkan dari surga itu ke bumi hari Jumat. Yang keempat, Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumat. Yang kelima, orang di salah satu waktu Jumat itu ada satu jam di mana kalau kita berdoa, di situ doanya dikabulkan. Ustazah. Iya. Betul. Masya Allah. Baca surah Al-Kahfi. Takbir.
biar dikasih lagi. Coba lagi dulu satu ayat. Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Iya, takbir. Mau liburkan? Saya kasih 200 juta rupiah. Berapa? 200 juta rupiah. 100 juta padilah. 100 juta satu ayat. Apa lagi? Satu juz. Mungkin tambah lagi 100 juta. Tapi dikurangi 0. Oke, tunggu di situ nanti saya kasih. Duduk mau di situ biar saya kasih. Masih ngambil tas. Iya. Ada yang lain? Mau ditanya? Mana tahu dah untuk liburan lumayan itu bisa pergi jalan-jalan. Ya, oke. PR di rumah. Iya. Apa PR di rumah Bu Siti? Menghafal surat Al-Mulk 30. Siapa yang bisa? Saya akan kasih juga 100 juta lagi. Oke, hafal. Siapa yang udah hafal? Jangan bohong nanti dah rupanya udah hafal. Udah pernah dikasih. Iya, itulah dia Bapak Ibu, anak-anak kita di luar jangkauan kita, mereka sudah ada keterampilan-keterampilannya. Selanjutnya ini ditampilkan tari-tarian. Memang kita buat mereka menyalurkan bakat. Jangan nanti mereka di luar tetap disco. Anak-anak Ibu dengarkan. Setelah keluar dari gerbang ini, stop nari-nari. Cukup nari 1 kali 1 semester. Nggak ada tiap hari nari-nari. Dalam agama kita nggak baik. Ya, kami salurkan kalian. Nggak apa-apa, 1 kali 1 semester. Tapi jangan setiap hari. Karena itu bukan adalah syariat Islam. Syariat Islam adalah selama libur jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sedekah, bantu orang tua yang perempuan cuci piring, mengepel dan sebagainya. Buat aksi nyata untuk membantu orang tua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Saya rasa demikian. Amanat selesai. Terima kasih khusus untuk anak-anak muslimin. Selamat pagi. Al-muslimin. 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 Tepuk al-muslimin.
salah di bila mereka salah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun kepada kita yang hadir di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu, tidak kami kasih makanan. Memang anggaran nggak ada, anggarannya hanya inilah yang kami buat. Mudah-mudahan ikhlaslah kita, walaupun nggak ada makanan, kita saling bersilaturahmi, saling sayang menyayangi antara orang tua dengan pihak sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.